Oke, selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-127. Review kali ini adalah permintaan dari teman-teman yang sudah komen di Stockbit dan akan saya review di part ini. Saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham Bumi. Salah satu saham legenda di mana kalau secara teknikal, saham ini sudah berada di dekat support kuatnya di 67. Dan teman-teman tahu sendiri harga saat ini 71, jadi kurang lebih ada 4 poin lagi dia akan menguji support terkuatnya dengan batas toleransi di gray line akhir di 66. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham Bumi, saya rekomendasikan boleh beli dengan catatan bahwa dia tidak menembus di bawah 66 ini. Jadi kalau teman-teman mau beli, range baiknya yaitu di 67-68 dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 66. Kalau misalkan dia kuat bertahan di area 67-66 ini, maka dia berpeluang untuk technical rebound menuju ke 76. Di situ ada gold line, sekaligus juga ada gray line di 77. Dan target jauhnya menuju ke 89 yang mana menjadi resist kuat sekaligus 40 hari harga tertinggi dari saham Bumi. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham Pegas, di mana saham ini kemarin ya, kalau teman-teman perhatikan di sini dia mengalami auto reject bawah karena ada pengumuman atau ada informasi berita bahwa perusahaan harus membayar pajak 3 triliun lebih. Yang ini membuat market bergejolak sampai membuat saham ini auto reject bawah. Namun di hari Selasa kemarin saham ini kembali naik dan berusaha untuk menembus PBL atau resist kuatnya di 1610. Sedangkan harga saat ini adalah 1560. Selama dia belum menembus 1610, maka saham Pegas masih berada dalam jalur downtrend dan berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan. Terdekat dia harus menguji lagi 1520 sebagai support, dan kalau itu gagal dia punya peluang kecil tetapi menuju ke 1050. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham Pegas, saya lebih rekomendasikan kalau dia break dulu di atas 1610 untuk memastikan bahwa trennya sudah berubah menuju ke uptrend. Jadi kalau dia berhasil rebound ke 1610, maka saham dari Pegas ini berpeluang menuju ke 1895. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham PPRO. Ini salah satu saham yang juga banyak sekali yang request, di mana saham ini dari 50 berhasil naik sampai menyentuh tertingginya di 128 dan harga saat ini ditutup di 98 dengan support kuatnya juga berada di 98. Artinya PPRO ini masih tertahan di support terkuatnya. Jadi besok ada dua kemungkinan. Kalau dia kuat bertahan, maka dia berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 104. Kalau dia gagal bertahan, maka dia berpeluang untuk turun menuju ke support dekatnya di 88. Di situ ada white line. Jadi untuk memastikan saham PPRO ini aman, teman-teman harus memastikan bahwa saham ini masih berada di atas PBL-nya di 98. Tetapi kalau besok dia open turun, maka teman-teman bisa antri tunggu di range buy 87, 88 sampai dengan 94. Ini range buy yang menurut saya aman dan dekat dengan support-support pentingnya. Kemudian kita punya saham Pesap. Saham Pesap ditutup minus 4,55% di harga 252, di mana saham ini memiliki PBL atau support kuatnya di 214 dan jarak ini masih sangat jauh. Maka kita bisa melihat support terdekatnya yaitu support gray line akhir
support gray line akhir yang ini, yaitu sebesar 236. Jadi selama dia tertahan di atas 236, maka saham PESAP masih kita katakan koreksi sehat karena masih berada dalam trendline channelnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada trendline bawah, trendline tengah, dan trendline atas. Maka kalau dia kuat bertahan di trendline ini dan mantul, maka dia masih bisa kita katakan koreksi sehat. Tapi kalau dia jebol, dia turun terus melewati trendline, maka saham PESAP ini sudah berubah menjadi downtrend. Di sini juga diinformasikan ada indikator candle pattern, yaitu 3 black cross. Dan teman-teman bisa cari sendiri arti dari candle pattern ini. Saham selanjutnya akan kita review adalah saham PTPP. Berhubung karena saham sektor-sektor konstruksi yang menjadi andalan The Golden Cross, sekaligus andalan saya, telah diulas kemarin. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi atau link yang sudah saya tampilkan di sebelah kanan atas nanti. Teman-teman bisa nonton lagi itu review secara daily, dan saat ini kita akan ulas secara jangka panjangnya menggunakan chart monthly dari sistem TGC. Di sini dia punya PBH kuat atau resist kuat di 2270, sedangkan harga terakhir di 1900. PTPP dijaga oleh support jangka panjangnya di 1780 dan resistnya di 2270. Jadi selama dia masih berada di atas 1780, maka saham PTPP masih aman. Teman-teman masih bisa koleksi kembali dengan targetnya yaitu ke 2270. Hati-hati jika PTPP turun di bawah 1780. Kemudian kita lanjut ke saham selanjutnya adalah saham WG. Nah, ini juga saham kita gunakan chart monthly, di mana saham WG bergerak di atas PBL monthly di 122, closingnya 274, dan berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 434. Ini target jauhnya. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli, teman-teman perhatikan di sini ada support pentingnya di 236. Ini harus kuat bertahan, sehingga kalau mampu bertahan di area ini, maka WG masih punya potensi untuk terus melanjutkan kenaikan. Namun kalau gagal bertahan di 236, maka WG berpeluang untuk menguji kembali level supportnya di area 200. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham Wika. Saham Wika pun telah kita ulas kemarin, dan ini kita gunakan chart monthly, di mana harga penutupan hari ini di 2080, dan kita punya resist kuat, resist jauhnya masih di 2500. Artinya masih punya potensial profit kurang lebih ada 50%. Ada 25%, di mana harga saat ini memiliki support terdekat di 2020 dan support jauhnya di 1565. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham Wika, pastikan yang pertama dia harus kuat dulu di atas 2020. Kalau ini gagal bertahan, maka teman-teman bisa ambil kembali di sekitaran area 1565. Jadi kalau misalnya mau invest, teman-teman bisa tes lot dulu, beli di 2020 dengan money management mungkin 10% dari modal atau 20% dari modal. Tapi ketika dia menyentuh area ini 1500 sampai 1600, maka teman-teman bisa beli, naikkan money managementnya menjadi 40 bahkan 50% dari modal yang akan dialokasikan untuk membeli saham Wika. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham WSBP, di mana saham WSBP ini juga menjadi salah satu andalan saya pribadi bersama induknya Waskita untuk di tahun 2021. Saham WSBP sendiri ditutup di 294, dan di video yang kemarin yang sudah saya ulas bahwa kunci dari WSBP akan bullish adalah harus menembus 296. Kalau itu berhasil ditembus, maka sangat berpeluang lebar dia menuju ke 432.
Namun kalau itu gagal ditembus, maka dia berpeluang kembali ke area 266. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya saham ini, namun ingin menambah, maka boleh menambah posisi di sekitaran area 266. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum sempat punya saham WSBP, teman-teman boleh beli dulu ya kalau mau untuk invest di tahun ini. Dan kalau terjadi penurunan, teman-teman bisa average down di area 266. Semakin rendah, maka teman-teman masih punya potensial profit semakin tinggi. Kemudian saham selanjutnya akan kita review, dan sekaligus saham terakhir adalah saham Waskita. Seperti video kemarin bahwa saham Waskita ini sudah kita rekomendasikan dan hari ini naiknya cukup besar, hampir 9% lebih, bahkan 10%. Ditutup di 1660, di mana saham Waskita secara jangka panjang berpeluang untuk terus melaju menuju target di tahun ini di 2190. Saya yakin bahwa Waskita ini akan menembus PBH atau resisten paling kuat secara monthly-nya di 2190, bisa terjadi di tahun ini. Bagi teman-teman yang mungkin sudah sempat beli, kalau nonton video kemarin dan beli, maka teman-teman kawal terus saham Waskita dan jadikan peluang koreksi untuk menambah muatan. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin belum sempat membeli saham Waskita, maka teman-teman boleh wait and see terlebih dahulu sambil menunggu koreksi-koreksi selanjutnya. Level pentingnya ada di 1500. Jadi kalau teman-teman melihat saham itu turun mendekati 1500, teman-teman bisa pertimbangkan untuk melakukan pembelian. Ini adalah saham-saham yang di request oleh teman-teman yang ada di Stockbit. Dan sekarang kita akan coba buka saham yang trending di Stockbit ya. Di sini kalau kita lihat ada Antam. Nah, saham Antam ini dia punya PBH sudah berhasil ditembus di 2020, sekarang di 2220. Namun di chart ini kita tidak bisa melihat jangka panjang dari saham Antam, sehingga kita harus menggunakan chart dari Stockbit atau TradingView untuk melihat kemana sih pergerakan dari Antam. Intinya Antam punya PBH atau punya support paling kuat sekarang berada di 2020. Karena ini tadi resist, karena sudah berhasil dilewati, maka PBH ini kita katakan sebagai support kuat. Nah, sekarang kita sudah buka chart dari Stockbit TradingView, di mana saham ini masih masuk dalam range area konsolidasi. Ya, dia berpeluang untuk menembus batas atas di 2320. Dan kalau ini berhasil, maka dia berpeluang untuk lanjut ke 2670. Jadi ada 3 skenario. Ini berhasil ditembus. Yang pertama, skenario pertama. Skenario kedua, dia harus turun dulu di sekitaran area 1645. Kemudian dia baru melakukan tren kenaikan selanjutnya. Atau skenario ketiga, dia turun lebih dalam sampai di 1190. Dan berpeluang untuk kembali rebound menuju ke 2670. Nah, ini teman-teman bisa pertimbangkan untuk melihat mana yang paling mungkin terjadi atau yang paling baik menurut teman-teman. Apakah teman-teman menunggu di 1645 untuk melakukan pembelian kembali, atau teman-teman melakukan cicil dulu, cicil buy di area sini. Kemudian kalau dia turun, teman-teman average down. Tapi kalau dia naik menyentuh sini, teman-teman bisa lakukan taking profit. Semua keputusan di tangan teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu review saham part yang ke-127. Terima kasih banyak teman-teman yang telah komen di Stockbit. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga agar informasi ini dapat bermanfaat buat siapapun yang menontonnya. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.